Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kembalikan barang jarahan diduga dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2 pemuda di Tangerang Selatan justru ditangkap. Marak unjuk rasa berakhir bentrok, TNI Polri gelar patroli bersama di kawasan bandara. Mobil pikap di Kabupaten Serang membawa 13 penumpang terjun ke sungai, 1 pekerja proyek tewas. Pasca penjarahan di rumah Menteri Keuangan, polisi menangkap 2 pemuda diduga ikut penjarahan yang terjadi di kediaman Sri Mulyani pada Minggu dini hari. Peristiwa ini saat jajaran Polsek Pondok Aren yang sedang berpatroli di sekitar rumah Menteri tiba-tiba dihampiri oleh kedua pemuda tersebut. Mereka memberitahukan kepada petugas hendak mengembalikan barang yang ditemukan di pinggir jalan dan menduga ditinggalkan oleh massa yang mengambil barang dari rumah Menteri. Barang-barang yang dibawa keduanya yakni mainan anak dan peralatan makan. Meski demikian, polisi menyambut baik itikat mereka yang hendak mengembalikan barang curian. Saat kami sedang patroli bersama tim Polsek Pondok Aren ke kediaman Bu Menteri Sri Mulyani, kami dihampiri kedua laki-laki yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri, dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Bang, pengen tahu bang, barang apa aja bang yang dibawa bang? Yang kami lihat adalah barang berupa mainan anak-anak maupun peralatan makan. Selanjutnya kedua pemuda tersebut sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau ke seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah termakan hoaks. Polisi pun menekankan akan menindak tegas setiap perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan terjadi di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi dan melindungi siswa, Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengeluarkan surat himbauan ke sekolah agar melakukan pembelajaran secara daring. Himbauan tersebut ditujukan kepada sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas. Surat rekomendasi ini sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan tertanggal 27 Agustus. Pembelajaran daring tidak dilakukan semua sekolah, namun hanya sekolah yang berpotensi terdampak unjuk rasa. Kebijakan tersebut diserahkan kepada satuan-satuan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, langkah ini diambil atas pertimbangan keamanan dan keselamatan siswa karena masih memanasnya unjuk rasa yang berakhir anarkis di berbagai daerah. Tangerang yang menjadi penyangga kota Jakarta mendapatkan perhatian khusus. Hal yang sama juga dilakukan di sekolah yang berada di Kota Serang. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita tetap buka, jangan sampai kalah dengan informasi-informasi bahwa akan terjadi chaos dan sebagainya. Tadi seperti apa yang tadi Pak Gubernur sampaikan di rapat. Kalau yang mengajukan sendiri Pak, ada berapa banyak sekolah Pak? Ada sekitar 50 sekolah, tapi wilayah Tangerang. Negeri swasta ya, itu kan kalau 50 dari 1.600 kan berapa persennya gitu. Dan itu penyangga karena memang berbatasan langsung dengan Jakarta, dan ada anak-anaknya yang penduduk Jakarta sekolah di Banten. Pembelajaran secara daring akan diberlakukan hingga tanggal 4 September, namun bukan tidak mungkin akan diperpanjang jika demonstrasi masih memanas. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang. Seperti yang terlihat di Jalan Letnan Muharam Rakas Bitung, Kabupaten Lebak, jalan yang biasanya ramai oleh para siswa dan orang tua yang menjemput anak-anaknya tampak lengang.
Dua sekolah di sepanjang jalan tersebut, yakni Sekolah Saint Alpha School dan SMA N3 Rangkas Bitung, memutuskan untuk meniadakan pembelajaran secara tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh. Hal itu menyusul rencana aksi demonstrasi yang digelar di sekitar alun-alun Rangkas Bitung. Keputusan itu diambil setelah pihak sekolah mendapat informasi bahwa titik aksi hanya berjarak sekitar 350 meter dari lingkungan sekolah. Kedekatan lokasi memicu kekhawatiran baik dari guru maupun orang tua murid. Dita Juwita, Wakasek Kurikulum SMA N3 Rangkas Bitung mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi karena lokasi sekolah terlalu dekat dengan titik aksi. Aktivitas hari ini sekolah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, karena kan tadi malam kita dapat info bahwa akan ada demo gitu ya. Dan untuk mengantisipasi itu, sebenarnya kalau dari dinas itu kan harusnya sekolah ya masuk tatap muka, hanya saja karena kita khawatir titik demonya itu dekat sekali dengan sekolah, makanya kita izin ke Kadis untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan alhamdulillah diizinkan. Sementara Yudi, salah satu pedagang, mengatakan biasanya jam-jam seperti ini ramai para siswa dan orang tua yang menjemput anaknya. Tapi hari ini sepi diliburkan. Kang, ini kenapa libur? Libur. Berapa hari katanya, Kang? Bilang mah tadi ya banyak yang ngomong 2 hari. Oh, 2 hari. Ya. Tapi biasanya rame nih kalau seperti ini. Ramai penuh, jalan juga, parkiran juga penuh, yang jemput sekolah, jam istirahat biasanya mah. Ini jam-jam segini. Jam segini mah ini pada kosong ya, sepi. Oh gitu. Yang libur yang berapa sekolah, Kang? 2 sekolah kayaknya, SMA 3 sama Saint Alpha. Selain di Lebak, belajar daring bagi siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama juga dilakukan Dinas Pendidikan Kota Serang hingga 5 September mendatang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.